Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Video ini adalah video kedua yang membahas topik tentang belajar hidup bebas dari kekhawatiran. Sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu hidup bebas dari kekhawatiran, karena kami rindu menjalani dan menikmati kehidupan kami yang singkat di dunia ini dengan penuh kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saat ini nyatakan firman-Mu kembali kepada kami supaya kami belajar hidup bebas dari kekhawatiran. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, di video yang pertama kita sudah belajar dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Di mana di sini Yesus sendiri dalam khotbahnya di bukit mengajarkan dan menegaskan. Saya akan baca kembali di ayat yang ke-25, di mana Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Jadi jelas, Yesus menegaskan bagi kita untuk kita hidup bebas dari kekhawatiran. Karena sekali lagi, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa karena memang kekhawatiran itu tidak menambahkan apa-apa. Karena di ayat yang ke-31 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang hendak kami makan, apakah yang hendak kami minum, apakah yang hendak kami pakai." Jadi firman Allah menegaskan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Jadi ada alasan-alasan yang sudah ditegaskan oleh Yesus mulai ayat 26. Karena ayat 25 dia menegaskan supaya jangan khawatir. Dia perintahkan supaya jangan khawatir. Ayat 26 dia beri penjelasan sampai ayat 30. Lalu kemudian ayat yang ke-31 dia tegaskan kembali. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Jadi ada penjelasan yang sudah dia tegaskan. Bagaimana orang-orang percaya bebas, belajar bebas dari kekhawatiran. Di mana di video yang pertama kita sudah belajar bahwa alasan pertama supaya kita tidak hidup, tidak berlarut-larut, tidak dikuasai oleh kekhawatiran adalah ayat 27. "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Jadi alasan pertama untuk kita tidak hidup dalam kekhawatiran, untuk kita belajar bebas dari kekhawatiran adalah karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kita sudah belajar dari video yang pertama. Yang akan terjadi jika kita dikuasai oleh kekhawatiran bukannya sesuatu yang tambah, bukannya masalah selesai, tapi yang terjadi malah banyak hal yang akan berkurang dari kehidupan kita. Kesehatan kita mungkin terganggu, kreativitas dan inovasi kita juga terganggu, dan semangat kita juga terganggu. Jadi bukannya bertambah, yang terjadi malah berkurang ketika kita hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, itu sebabnya penting sekali saudara. Sebagai orang percaya, kita belajar hidup bebas dari kekhawatiran. Karena alasan pertama, kita harus bebas, belajar bebas dari kekhawatiran adalah karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Di video kedua ini, saya ingin kita lihat kembali alasan kedua supaya kita
belajar bebas dari hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Alasan kedua, supaya kita belajar tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi di ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir. Sebab itu. Jadi alasan pertama ayat 27, alasan yang kedua ayat 26 dan 28 serta 29 sampai 30 malah. Lihat sama-sama ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dia berbicara tentang pemeliharaan terhadap burung-burung. Dan dia bandingkan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya kalau burung-burung pun dipelihara oleh Tuhan, yang tidak menanam dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu yang jauh melebihi burung-burung. Kata firman Tuhan. Saya sering, saudara, di halaman gereja, saya sering melihat banyak burung-burung. Ketika saya melihat itu, saya disadarkan oleh firman Tuhan. Ketika ada hal-hal yang mengkhawatirkan tentang kebutuhan dalam pelayanan, saya disadarkan oleh Tuhan. Saya melihat burung-burung itu di mana mereka tidak menabur, tapi benar mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saya, apalagi saudara. Lalu kemudian dilanjutkan ayat yang ke-28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Wow. Hal yang kedua yang ditegaskan oleh firman Tuhan adalah, lihatlah bunga bakung di ladang yang tidak memintal namun didandani Tuhan melebihi daripada Salomo. Kalau demikian dia mendandani bunga-bunga itu yang hari ini ada, besok sudah dibakar katanya. Bukankah kamu jauh lebih penting dari bunga-bunga itu? Jadi di sini hal kedua, alasan kedua, sehingga ayat 31 dia tegaskan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Janganlah kamu khawatir, kata firman Tuhan. Karena alasan kedua untuk kita tidak perlu khawatir adalah Allah berjanji akan memelihara saya. Allah berjanji akan memelihara saudara. Kalau burung-burung yang tidak menabur pun dia pelihara, bunga-bunga yang tidak memintal pun dia dandani begitu indahnya. Apalagi saya dan saudara yang jauh melebihi burung-burung, yang jauh melebihi bunga bakung itu. Bapa kita yang baik pasti akan memelihara kita, saudara. Saat ini, apa yang mengkhawatirkan kehidupan saudara? Kebutuhan apa? Ini firman Allah membahas tentang yang paling primer, yang paling mendasar, yaitu tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi untuk itu pun firman Allah menegaskan supaya kita tidak perlu khawatir, karena Allah memelihara kita lebih daripada burung-burung di udara, lebih daripada bunga di padang. Kita jauh lebih berharga, sehingga dia berjanji akan memelihara kita. Apa yang hari ini mengkhawatirkan saudara? Firman Allah mengajarkan kita untuk kita belajar tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kalau burung-burung itu pun dipelihara Tuhan. Karena kalau bunga-bunga itu pun dihiasi oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Saudara dan saya jauh lebih berharga. Jauh lebih penting bagi Tuhan daripada burung di udara dan bunga-bunga itu. Sadarilah bahwa Tuhan menghargai saudara jauh lebih penting daripada itu semua. Sehingga peganglah janjinya. Kalau demikian maka dia pasti akan memelihara saya. Dia pasti akan memelihara saudara. Kalau hal-hal yang sangat mendasar pun dia berjanji akan mencukupi kita.
Apakah yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan kita? Itu sebabnya ayat 31 dia menegaskan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Sebab apa saudara? Alasan pertama untuk kita tidak perlu khawatir ayat ke-27. Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Alasan kedua untuk kita tidak perlu khawatir adalah ayat yang ke-26, 28, 29 sampai 30. Karena Tuhan akan memelihara kita. Aku akan belajar bebas dari kekhawatiran. Mari kita belajar bebas dari kekhawatiran. Karena Allah kita akan memelihara kita. Allah kita pasti memelihara kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak perlu khawatir. Dan Engkau memberi alasan kepada kami supaya kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Firman-Mu berkata, kalau burung-burung pun di udara pun Engkau pelihara, bunga-bunga di padang pun Engkau hiasi. Apalagi kami, firman-Mu menegaskan kami jauh lebih penting, kami jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang itu ya Tuhan. Dan firman-Mu berkata bahwa kami akan dipelihara dan dihiasi melebihi daripada itu semua. Itu sebabnya saat ini firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Ya, kami akan belajar untuk bebas dari kekhawatiran karena kami punya Tuhan yang menghargai kami lebih daripada burung di udara, yang menghargai kami lebih daripada bunga di padang, yang akan memelihara dan menghiasi kehidupan kami. Ajari kami selalu, sadarkan kami selalu untuk kami bebas, belajar bebas dari kekhawatiran. Bersyukur buat firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.